Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, mulakan Allah SWT, kita lanjutkan tema kita hari ini dari kitab Adabul Mufrad atau seputar adab-adab Nabi SAW dalam kehidupan beliau. Masih tentang bab kehidupan malam, ya, bab kehidupan malam. Bab tentang hal-hal yang berkenaan dengan adab-adab di waktu malam. Adab tidur sudah, adab bangun sudah, doa sudah, wirid tidur sudah juga ya. Itu untuk diamalkan supaya kita berittiba kepada Rasulullah SAW. Hari ini masih lanjutan dari bab itu tentang bab apa ini? La tutrok an-nar fil bait hina yanamun. Ini udah pernah disampaikan tapi kita ulang lagi enggak apa-apa. Bab tentang anjuran untuk menutup pintu, menutup wawadahan, mematikan lampu dan juga tidak membiarkan tempat minum itu terbuka. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Zubair Al-Makki an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aglikul abwab. Jadi kalau malam sudah tiba, agliku al-abwab, pastikan rumah-rumah itu dikunci. Wa auku as-siqa'a, dan pastikan tempat-tempat minum itu tertutup, gelas ya atau apalagi tempat minum yang lain ya. Pokoknya al-asiqo dari kata sakoyaski, sikoyatan, wasakoan, tempat minum atau sesuatu yang dijadikan alat untuk minum. Pastikan itu tertutup. Auku, ya. Wadah-wadah air itu ditutup. Wa akfiul ina'a, wadah-wadah makanan juga sama, tidak boleh ada makanan terbuka. Mungkin selama ini kita memahaminya biar gak kena debu, biar gak kena penyakit atau apa. Tetapi di balik itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ya. Di hadis sebelumnya kita pernah bahas bahwa kenapa kita disuruh untuk menutup wawadahan dan tempat-tempat makan di waktu malam, karena kita tidak tahu malam apa Allah itu menurunkan balanya dari langit. Jadi kita tidak tahu di malam apa bala itu turun ke kita. Kalau itu bala menimpa makanan yang tidak kita tutup atau minuman yang tidak kita tutup, lalu kita mengkonsumsinya, maka janganlah menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Jadi mungkin secara medis ada teorinya, tapi secara konsep atau teori hadis lah kita bahasakan ya. Itu bahwa di sepanjang tahun itu ada malam tertentu yang kita tidak tahu, itu malam itu jadwal turunnya bala. Dan sama sekali tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu waktunya. Maka Nabi Muhammad SAW mengantisipasi kepada umatnya untuk senantiasa pastikan gelas tertutup, pastikan piring tertutup dan wawadahan lain tertutup. Bahkan saking menekankannya Nabi untuk menutup wawadahan, kalaupun tidak punya tutupnya, tutuplah gelas kalian meskipun dengan sehelai rambut atau dengan satu kayu atau lidi. Kalau kita punya gelas, asal syarat aja. Karena memang yang Nabi khawatirkan itu bukan bala yang sifatnya misalkan dari hewan apa, dari cucungu apa dari apa, bukan. Yang beliau khawatirkan itu adalah turunnya bala dari atas atau
bala penyakit yang disebar oleh jin yang jahat. Maka ditutup walaupun dengan satu batang pohon kecil atau lidi atau apalah. Yang penting tidak bisa dimasuki oleh jin dan tidak bisa dimasuki oleh bala. Baca bismillah dulu lebih afdal. Jadi Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita agar senantiasa menutup segala wadah dan segala sesuatu, karena kita tidak pernah tahu di malam apa bala itu turun ke dunia. Dan kalau itu menimpa kita, kata Rasulullah SAW, gara-gara kita tidak menutup wadahan kita, jangan mencela siapapun kecuali dirinya. Itu artinya apa? Salah sendiri gitu. Itu artinya salah sendiri. Maka nanti mungkin teori medisnya ada, kalau kena semburan cecak membawa penyakit, kalau kena kecoa mungkin penyakit, kalau kena lalat penyakit. Itu ada teorinya lah secara medisnya. Tapi yang kita bahas sekarang itu teori nubuahnya. Teori nubuahnya bahwa berdasarkan nubuat Nabi SAW, hal-hal semacam itu dapat mendatangkan bala atau bencana atau merusak kesehatan atau penyakit lah, sederhananya penyakit. Wa atfiul misbaha. Tadi kunci pintu rapat-rapat, tutup tempat-tempat air, wadahan termasuk ember, air ember, termasuk sumur, termasuk gelas, termasuk piring, segala macam pokoknya yang ada airnya. Sumur juga kalau bisa ditutup. Kalau bisa ditutup pakai papan, pakai kardus, pakai apa tutup. Karena bahasanya as-siqaa, segala macam wadahan air tutup. Kalau orang dulu mungkin kalau sumur di di dekat rumah gitu gede, bisa aja kan ada satu ngacil nih. Orang juga masuk. Tidak sedikit kita dapati ada kucing yang jatuh. Yang paling sering itu tempat air yang sifatnya seperti toren, tapi zaman dulu kan nggak ada toren ya, bak biasa itu. Saya dulu waktu pesantren sering mendapati, bahkan sering operasi bersih atau opsi gitu ya, bebersih penampungan air di pesantren itu yang kejatuhan tikus, sering itu. Sering itu. Bisa dihitung sebulan tuh ada aja sekali 2 kali. Cucian piring itu kayak gelas cucian itu biarin aja sampai pagi nggak apa-apa tuh. Abdolnya dicuci, abdolnya dicuci. Jadi segala macam wadahan air. Malam-malam taruh. Ya. Paginya baru dicuci. Nanti terbuka semua. Yang saya maksud itu ada air yang ada airnya. Iya ada air. Untuk diminum. Nah kalau untuk diminum, maksudnya air untuk minum. Ya. Untuk dikonsumsi baik itu untuk pemakaian, baik itu untuk minum, itu anjurannya itu ditutup. Ya. Sumur kalau bisa ditutup karena ada khawatir malam-malam ada yang jatuh. Tempat-tempat air. Nah, kalau cucian dewestafel itu ada ulama mengatakan bahwa kenapa dia harus dibereskan sore hari, karena jin betah di situ. Logikanya sederhana. Jin itu kan seneng tempat kotor. Jin itu seneng tempat yang tidak rapi, yang tidak bersih. Maka kalau ada barang-barang kotor di rumah kita belum dicuci, belum dirapihkan sampai malam, itu dia betah di situ. Itu ada waktunya nggak? Kira sejam, 2 jam, 3 jam gitu? Ya sebelum tidur. Sebelum tidur dibersihkan. Maksudnya direndam dulu boleh? Pagi terus malam-malam itu kan jauh tuh dari pagi sampai malam. Ya sebaiknya sebelum tidur dibersihkan. Itu juga secara ketertiban juga bagus kan. Kalau kita tidur meninggalkan cucian dan segala macam itu tidurnya kurang ini. Ada pikiran lagi, tapi kalau dibersihkan semua rapi, udah tidur nyenyak tidurnya, enak gitu ya. Jadi bahkan Umar bin Khattab mengatakan ratibu buyutakum, rapihkan rumahmu. Karena itu logikanya, setan itu betah di tempat-tempat yang tidak bersih, tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang berantakan, itu betah di situ. Ratibu buyutakum, rapihkan rumah-rumah kalian, wa nazifu, dan bersihkan rumah-rumah kalian. Ratibu wa nazifu, bersihkan dan tertibkan, rapihkan. Termasuk di pakaian-pakaian yang disimpan lama kotor gitu ya, di gantungan atau di wadahan gitu, wadah
tempat penampungan pakaian kotor itu jangan terlalu lama gitu. Logikanya tadi sederhana, bahwa setan itu betah di tempat-tempat yang kotor, yang bau, yang kotor. Sebaliknya ada anjuran kita mewangikan rumah kita, karena malaikat betah di rumah yang wangi. Kalau rumah itu wangi, malaikat itu betah di situ. Artinya kalau malaikat betah di situ, otomatis berkah ya datang. Otomatis jin tidak mau di situ, orang ada malaikat, jin nggak mau di situ. Jadi itu logikanya. Ya, dalam sebuah keterangan disebutkan malaikat itu senang di rumah yang wangi. Dan Asar juga banyak menyebutkan bahwasanya salafus soleh menyuruh kita untuk membersihkan rumah supaya wangi, malaikat betah di situ, dan akhirnya pengaruh dari jin itu tidak dominan, tidak banyak gitu ya, karena di situ ada malaikat. Tentunya dengan bismillah, ya. Jadi wa aqfiul ina wa khammirul ina, ya, tutuplah wadahan meskipun itu hanya dengan satu batang lidi atau kayu, ya. Wa aqfiul misbah, matikan lampu. Fa inna syaitana la yaftahu ghuluqan, karena setan tidak bisa membuka sesuatu yang tertutup. Jadi kalau rumah kita sudah ditutup, itu setan nggak akan masuk. Jadi nggak ada ceritanya setan buka pintu seperti di film-film horor, nggak ada. Itu jelas palsu itu film itu. Setan tidak bisa buka pintu, tidak bisa juga mematikan atau menghidupkan lampu. Itu bukan kemampuannya itu. Walaupun dia bisa bikin benteng dari bebatuan, bisa bikin nyari berlian dari dasar laut seperti dalam ayat kullabanain wa gawas, ngebangun infrastruktur, kemudian menyelami laut ke dasar gitu nyari intan berlian, itu kan di ayat dijelaskan. Tapi kalau untuk mematikan lampu, menyalakan lampu, menutup pintu, membuka pintu, dia tidak bisa. Apalagi dikunci. Kalau kuncinya merek Crisbow. Crisbow. Paling gampang lah hati, setan itu di hati. Kalau itu dimensinya sudah berbeda. Ya, itu setan dalam bentuk pengaruh gaibnya. Ya. Ini yang kita maksud ini pengaruh fisiknya. Setan itu tidak bisa buka yang ditutup dan tidak bisa menutup yang dibuka. Fa inna syaitana la yaftahu ghuluqan, karena setan tidak mampu membuka sesuatu yang tertutup. Wala yahulu wikaan, dan tidak bisa membuka atau membuyarkan sesuatu yang terikat. Jadi kalau sudah ditutup, pintu ditutup, lampu dimatikan, itu setan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Wala yaksipu inaan, tidak juga bisa muka wadah sangu, setan mau bisa. Jadi nggak ada setan kakaratak muka tutup saji begitu. Aya Indomie tilas sore, tilas sonten dibuka. Aya sate enten CF dibuka. Jadi setan mah moal bisa muka kulkas. Setan moal biasa muka kulkas. Boro-boro kulkas, piring saja dia tidak bisa buka. Tutup gelas saja tidak bisa dibuka. Jadi kalau ada suatu barang hilang di kulkas, dipastikan itu bukan setan pelakunya. Mungkin setan, tapi setannya berwujud bapak-bapak mungkin, berwujud ibu-ibu, berwujud anak-anak, ya, dan sebagainya. Wa innal fuwaisiqata tudrimu 'alan nasi baitahum. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya tikus-tikuslah yang selalu membakar rumah-rumah manusia. Jadi kata Nabi SAW, yang bikin kebakaran itu ulah tikus. Mungkin ini konteksnya dulu di zaman sebelum ada listrik ya. Jadi api yang dinyalakan baik itu obor, mungkin dalam bentuk lilin, dalam bentuk perapian lain, itu tikus yang ngacak-ngacaknya atau yang membuat dia kebakaran. Tetapi zaman sekarang kan kebakaran kebanyakan dari listrik, ya. Ada hubungan arus pendek lah, ada sesuatu yang ditinggalkan, atau mungkin beban kabel yang terlalu berat sehingga membakar dan lain sebagainya, atau gas yang lupa dimatikan dan lain sebagainya. Jadi tapi kebanyakan data menunjukkan kebanyakan kebakaran itu adalah hubungan arus pendek, ada sentuhan kabel. Nah kalau konteks dulu Nabi SAW bersabda, innal faisiqata, sesungguhnya tikus, tudrimu, biasa membakar, ala nasi baitahum, rumah-rumah manusia. Hadis riwayat Sahih Muslim, ya.
Jadi itu adab-adab kita di waktu malam. Di hadis lain disebutkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nimtum, apabila kalian tidur, fa'atfi'u surujakum, matikan suruj itu damar, terang damar Pak, damar. Cemprong apa? Lampu zaman dulu tuh, lentera lentera ya, semacam itulah ya. Kalau di Kuningan namanya damar, kalau di tempat lain mungkin namanya cemprong atau juga namanya lentera. Fa inna syaitana yadulu misla hadhihi ala misla hadza fatahrikum. Karena syaitan itu dapat menunjuki makhluk lain, mungkin berupa binatang, berupa apa-apa gitu, untuk membakar rumah kalian. Jadi kalau ada api dibiarkan tidak dimatikan di rumah, baik itu damar, cemprong, lentera atau petroma atau apa gitu, itu setan itu dapat mengilhami makhluk yang ada di situ untuk membakar rumah kita. Setannya tidak bisa numpahin cemprong, tidak bisa numpahin damar, tapi dia memberi inspirasi kepada makhluk yang ada untuk membakar rumah kalian. Misalkan ditahka tikus itu dimasukin bisikan sama setan, "Hai berit, rit, belum tak imah tak gitu." Jadi setan itu menyuruh makhluk lain, memberi inspirasi, memberi perintah. Ini perkara gaib ya, kita hanya tahu dari Rasulullah SAW. Bahwasanya setan itu ya dulu menunjuki, mere apal, mere nyaho, membisiki supaya bahasa menitah kaberit untuk melem imah kalian. Nitah ka orai supaya membinasakan kalian atau mencelakai kalian. Jadi hewan-hewan tersebut ada sebagian dari mereka itu diberitahu oleh setan untuk membahayakan kita. Makanya kenapa sebelum tidur kita disuruh baca ayat kursi? Itu penjagaan dari setan. Itu penjagaan paling ampuh dari setan berdasarkan hadis Abu Hurairah ya. Di mana beliau radhiyallahu anhu menangkap seorang pencuri di gudang gandum, tepatnya di Baitul Mal, di bagian gandum itu ada pencuri, ditangkap oleh beliau sampai 3 kali. Namun karena pencuri itu diancam oleh Abu Hurairah sebagai penjaga penjaga logistik lah ya, penjaga bulog lah kalau bahasa kita, akan melaporkan si pencuri kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukumnya. Itu orang tersebut memelas, minta kepada Abu Hurairah, wahai Tuan, tolong jangan laporkan saya kepada Rasulullah. Kata si pencuri itu, sebagai imbalannya, aku akan memberi engkau satu resep. Kalau kau lakukan, niscaya seluruh bangsa setan, bangsa jin tidak akan mengganggu engkau saat tidur. Dan dijaga dari kejahatan mereka sampai pagi hari. Lalu orang tersebut mengajarkan ayat kursi. Itu hadis ada di banyak kitab hadis, termasuk Bukhari juga ada. Diajarkan hadis ayat kursi. Karena Abu Hurairah tidak mau mengkhianati Rasulullah SAW sebagai yang pemberi jabatan, pemberi amanahnya, beliau laporkan tetap. Jadi tidak mentang-mentang oleh si orang tadi dikasih tahu sesuatu sebagai imbalan tidak menangkapnya, tidak dilakukan enggak. Nah, Abu Hurairah tetap melapor kepada atasannya, "Ya Rasulullah, saya menangkap seorang pencuri. Kemudian ketika saya akan membawa dia untuk dilaporkan kepada Anda, dia memberi saya begini. Karena dia mengaku maling karena kelaparan, maling karena darurat, ya, bahwa dia tidak makan berapa hari, dilepaskan orang itu. Tetapi setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasul menjawab bahwasanya, wahai Abu Hurairah, yang tadi mencuri gandum itu bukan manusia, itu jin. Itu jin. Biasanya dia berdusta, tetapi kali ini dia berkata benar bahwa ayat kursi itu ayat yang paling ampuh untuk menjaga kita dari kejahatan setan dan sebangsanya. Di dalam hadisnya disebutkan orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga dia sampai pagi hari dan setan akan menghindarinya sampai pagi hari.
Jadi yang kemarin kita ajarkan ya apa? Wirid tidur itu diamalkan, Pak. Ada 4 wirid tidur itu. Satu, wirid yang pertama apa? Satu adalah baca Al-Falaq An-Nas. Ya, 3 kulhu itu ya, 3 kul itu. Yang kedua adalah membaca ayat kursi. Yang ketiga adalah membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila dan seterusnya, la yukallifu nafsan dan seterusnya ya. Yang keempat membaca surat Al-Kafirun. Itu wirid tidur. Khasiatnya luar biasa, masing-masing ada khasiatnya dijelaskan Rasulullah SAW. Yang baca trikulhu itu bikin badan segar bugar, sehat fit, dari kacamata gaib tentunya, sehat fit bugar, dan itu akan terasa sugestinya kepada fisik. Yang kedua ayat kursi tadi sudah disebutkan. Yang ketiga 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ayataini min akhiril Baqarah lakafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah di waktu malam, itu mencukupinya dari segala apapun. Mencukupi pahalanya, mencukupi berkahnya, mencukupi rizkinya dan lain sebagainya. Yang terakhir Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun itu khasiatnya Rasulullah bersabda, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, kemudian meninggal dunia, mata ala ghairi syirkin, maka dia mati dalam keadaan bertauhid. Barang siapa yang baca surat Al-Kafirun sebelum tidur, lalu qadarullah meninggal dunia, dia mati di atas tauhid. Mati di atas tauhid itu artinya mati yang benar-benar husnul khotimah. Karena definisi husnul khotimah itu bukan mati di antara ribuan jutaan manusia, bukan. Kalau masalah di antara ribuan jutaan jamaah, orang kaya bisa. Ya. Atau dihadiri pemakamannya oleh jutaan manusia, tidak masalah. Bukan itu tanda husnul khotimah. Pejabat korup dan zalim juga bisa jadi digembrong oleh banyak peziarah atau pelayat. Bukan itu. Patokan husnul khotimah yang paling tepat, yang paling benar berdasarkan Quran dan hadis adalah meninggal dalam keadaan bertauhid. Meskipun tidak ada yang melayatnya. Ekstrimnya begitu. Meskipun tidak ada yang melayatnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan bertauhid, meskipun seorang diri sebatang kara meninggal di tengah hutan, di tengah gurun, seorang diri bertauhid, itulah kematian husnul khotimah. Dulu ada sahabat Abu Dzar, orangnya tuh senengnya menyendiri. Tapi giliran panggilan jihad, dia ngabret, walaupun sebatang kara, tidak pakai kendaraan, ngabret. Berjalan 1000 km ke Tabuk, bayangkan, Abu Dzar itu. Karena Rasul sudah berangkat, sahabat sudah berangkat dengan logistik mereka, kendaraan mereka. Abu Dzar tuh nggak punya apa-apa, tapi tetap ingin jihad, namun nggak ada perbekalan. Akhirnya lempang, Pak, di Jakarta ke Surabaya. Jihad di Surabaya, lempang di Jakarta. Jarak sekitar itulah 1000 km kan. Dari Madinah ke Tabuk tuh 1000 km, ngincing saurang. Sampai Rasul mengetahui hal itu mengatakan, Abu Dzar itu luar biasa. Asya wahidan wa yamutu wahidan wa sayub'atsu wahidan. Abu Dzar itu luar biasa, hidupnya sendiri, kelak mati juga akan sendiri, dan dibangkitkan nanti di akhirat sendiri juga. Asya wahidan wa yamutu wahidan wa sayub'atsu wahidan. Mati sendiri, hidup sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan nanti juga sendiri. Ya pasti, ini kan dibangkitkannya, bukan tentang setelah itu, dibangkitkannya sendiri. Nah, nanti kalau sudah lewat perhitungan akhirat, nah, kemudian masuk ke dalam surga, karena beliau juga adalah orang yang disebut ahli Badar. Ya. Ahli Badar itu kan ada privilege. Ya. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis itu, Allah itu berfirman ke Rasul untuk ahli Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu setelah Badar ini, apapun yang kau lakukan sudah kumaafkan. Itu privilege Allah untuk ahli Badar. Makanya derajat ahli Badar itu kan ketiga kalau nggak salah, keempat atau ketiga dari urutan
maratibus sahabah, jenjang level para sahabat. Pertama khulafaur rasyidin, yang kedua adalah 10 dijamin surga, yang ketiga adalah ahli Badar ya. Yang keempat ahli Baitur Ridwan, berikutnya adalah kaum muhajirin secara umum dan kaum ansor dan seterusnya. Ahli Badar itu menempati urutan ketiga. Jadi Allah sudah maafkan, dosa apapun yang dilakukan setelah itu dimaafkan. Jadi punya privilege. Nah, jemaah sekalian, bahwasanya bisa jadi sendirian pun orang bisa hidup dengan mulia. Bisa hidup ya. Walaupun sendiri tidak usah kecil hati ya. Tapi tadi tirulah Abu Dzar. Hidup sendiri, mati sendiri, dimakitkan sendiri. Tetapi sendiri dalam ketakwaan. Abu Dzar ketika ada panggilan jihad, tapi karena nggak punya apa-apa, nggak punya pensiun, nggak punya Abu Dzar ya dulu belum ada pensiun dulunya, nggak punya apa-apa, tapi ada panggilan jihad, belajar langsung lempang ke Tabuk dari Madinah sendirian, ya jalan kaki sendiri, masak sendiri, segala macam sendiri. Ada lagunya kan, tidur sendiri, nah gitu kan. Makan sendiri. Sekarang saya udah mulai begitu. Abu Dzar berarti meniru Abu Dzar. Berarti itu meniru Abu Dzar. Ya, mudah-mudahan bisa dapat meniru, mencontoh sahabat mulia Abu Dzar. Jadi makanya Nabi SAW bersabda begini, Pak, kalian tuh dengan sahabat-sahabatku, dari manapun kau ambil inspirasi, kau akan mendapat petunjuk jalan. Ashabi kan nujum, bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku tuh semuanya bintang-bintang langit, nujum. Dengan siapapun dari mereka kamu jadikan contoh, kau akan dapat hidayah. Ya, jadi yang tokoh militernya bisa meniru Khalid bin Walid, yang tokoh pengusahanya bisa meniru Abdurrahman bin Auf, yang tokoh lain-lainnya, tokoh birokrasinya bisa meniru Muawiyah, yang tokoh pemuda gagah berani yang tidak terkalahkan bisa meniru Ali bin Abi Thalib. Semuanya itu qudwah. Sahabat itu semuanya adalah qudwah. Nah, kalau bagi yang sendirian bisa beruswah, berqudwah kepada Abu Dzar. Jadi semuanya ada ada role modelnya yang bisa kita tiru dari para sahabat Nabi SAW. Makanya ada buku bagus boleh dipelajari, itu namanya Hayatus Sahabah. Ada buku judulnya Hayatus Sahabah, peri kehidupan para sahabat. Ada lagi Rijalun Haular Rasul, orang-orang sekitar Rasulullah SAW. Itu ada buku bagus 2 ya. Dulu kita di pesantren diajarkan tuh. Nama bukunya Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Jadi detail persahabat itu dipelajari, apa yang kita bisa contoh dari dia, prestasinya apa, biografinya lengkap semua. Hayatus Sahabah atau Rijalun Haula Rasul. Nah, anak-anak kita itu tidak dikenalkan, Pak, dengan tokoh-tokoh Islam itu. Coba tanya mereka tentang biografi para sahabat, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa Sa'ad bin Ubadah, siapa Mu'adz bin Jabal, siapa Ubay bin Ka'ab, nggak tahu. Tapi tanya siapa Michael Jackson, siapa Michael Jordan, siapa Karnal, coba. Karnal. Itu apa? Ini adalah krisis identitas. Krisis identitas. Kita hampir kehilangan identitas keislaman kita. Dan kalau kita tidak pelihara, siapa yang akan menjaga identitas keislaman kita? Baik di keluarga yang paling inti, apalagi dalam skala besar masyarakat Indonesia secara umum. Anak-anak kita lebih kenal Michael Jordan daripada Khalid bin Walid. Anak kita lebih kenal Michael Jackson daripada Sa'ad bin Mu'adz. Yang wafatnya itu sampai menggetarkan arasy Allah, kita tidak tahu. Ada sahabat, ya, itu lebih parahnya. Nabi kita sendiri biografinya nggak kenal. Hanya tahu beliau Rasul, beliau Nabi, anak Abdullah, kemudian paman kakek. Jangan-jangan itu juga nggak tahu, jangan-jangan yang paling dasar. Ya. Kapan nerima wahyu, apa wahyu pertama, apa pesan risalah kenabian secara umum, apa pesan risalah kenabian secara khusus, untuk siapa diutus, nggak tahu. Padahal Imam Tirmizi nyusun kitab Syama'il Muhammadiyah, kelengkapan hidup Rasulullah, itu sampai setebal ini sih. Tebal. Imam Tirmizi ada kitabnya Syama'il Muhammadiyah, kelengkapan kehidupan Rasulullah SAW. Nah, ini PR bagi kita semua, PR tentang ancaman
krisis identitas masyarakat muslim. Ketika mereka tidak mengenal tokoh-tokoh sejarahnya. Ketika mereka berbangga dengan tokoh barat, tokoh lain, ya, bahkan mungkin perusak peradaban, mereka lebih kenal daripada tokoh yang membangun peradaban, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Ini Muharram menjadi momentum. Ini tahun baru Hijriah, kita mengevaluasi diri, sudah di manakah peran kita kepada agama kita. Muharram itu kan tanggalan Islam, dalam arti kata Islam itu secara formil, ya, mulai dibukukan sejarahnya itu kan dari Hijriah itu, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu mulai diformilkan itu tentang sejarah Islam dan peradaban Islam. Ini PR kita semua. Muharram jadi momentum supaya kita kembali kepada identitas kita sebagai seorang muslim. Terlanjutkan tadi bahwa kata Rasulullah SAW, idza nimtum, apabila kalian tidur, pastikan mati lampunya, dimatikan lampunya, karena setan itu dapat menunjukkan atau memberi ajakan kepada makhluk yang lain untuk membakar rumah kalian. Jadi Pak, yang namanya penyakit atau bala atau musibah atau lain sebagainya lah, itu terkadang sebagian dari itu ada ulah setan Pak. Contoh orang kena diare, itu ada yang murni diare karena makanan, ada memang diganggu atau dikerjain oleh setan. Supaya kita terlambat untuk menunaikan sholat, terganggu untuk melakukan kebaikan, itu ada ulah mereka. Bahkan penyakit kronis sekalipun seperti kanker, saya mendengar perkataan dari Syekh yang mulia, Syekh Abdullah bin Baz itu mengatakan banyak sekali penyakit termasuk model kanker itu kerjaan setan. Ya. Ada yang memang murni itu medis, ada yang memang dikerjain sama setan. Sebenarnya itu tumornya itu biasa, tidak ganas, tapi oleh setan itu diaktifkan jadi ganas. Ada yang tadinya penyakit sederhana tapi oleh setan itu ditajamkan sehingga membahayakan. Jadi sebagian penyakit itu ada yang merupakan ulah dari bangsa jin atau setan. Yang menimpa tubuh kita tuh untuk menghancurkan diri kita itu, setan itu ada yang menyerang kita lewat penyakit-penyakit itu. Maka yang namanya berobat atau berlindung dari penyakit harus dua cara. Cara medis yang physically, scientific, dan cara yang di luar medis yang sifatnya itu adalah ruhani batini. Apa? Baca Quran. Bukankah Fatihah itu adalah obat dari segala macam penyakit? Bukankah Quran itu obat dari segala macam penyakit? Bahkan orang dulu lebih percaya ke Quran daripada percaya ke obat. Sekarang kebalikan, orang lebih percaya paracetamol daripada Fatihah. Orang sekarang lebih percaya paracetamol daripada Fatihah karena memang tidak dididik dari dulu untuk meyakini Quran sebagai syifaun wahuda, sebagai obat dari segala macam penyakit. Ada 11 ayat yang dapat kita jadikan rujukan atau pijakan bahwa Quran itu memang obat segalanya. Obat bagi sudur, hati, dan obat bagi abdan. Itu jumhur ulama salaf wa khalaf sepakat. Quran itu adalah syifaun fis sudur wa syifaun fil abdan. Syifa untuk badan dan syifa untuk sodar, syifa untuk hati dan syifa untuk fisik. Tapi kita belum terlalu meyakininya. Ini masalah. Maka untuk belajarnya kadang-kadang dipraktekkan. Kalau sekedar sakit kepala, ambil air hangat, bacakan Fatihah, minum. Jangan-jangan itu sakit kepala memang kerjaan si jin yang ingin membuat kita pusing supaya kita tidak fokus pada kerjaan kita. Supaya kita tidak fokus untuk ibadah kita, supaya kita tidak fokus zikir kepada Allah. Oleh jin sedikit aja sarafnya itu dikorek-korek langsung pening kita. Nyeri awak seperti tidak bisa bergerak apa-apa, nyeri awak lah. Malas beribadah. Ambil air hangat, baca Fatihah, minumkan. Itu bisa jadi setan itu nyancang urat-urat orang, nyancang tulang orang, kita tidak tahu. Dengan minum air hangat, baca Fatihah akan terbuka kembali dan semangat lagi beribadah. Itu yang dimaksud bahwa jumhur salaf wal khalaf sepakat bahwa Quran itu syifaun lil badan wa syifaun lil qulub. Tapi kita belum maksimal mengamalkannya.
Ya. Itulah memang ketergantungan kita kepada makhluk begitu besar. Itu tidak dipungkiri ya. Tidak dipungkiri. Maka cara paling adil dan objektifnya adalah tempuh dua cara sekaligus. Baca Qur'annya sebagai syifa, minum obatnya sebagai ikhtiar medis ya. Gitu. Baik, kalau masih ada waktu silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita yang terakhir ya. Ya. Untuk tidur siang sama juga. Seperti tidur malam. Sama. Kalau mau afdal, tetapi kalau anjuran anjuran muakkadnya wirid tadi itu dibaca malam. Wirid tadi ya. Kalau yang bismikallahumma ahya wa amut termasuk siang juga. Kalau doa kan tidur tuh ada doa, ada wirid ya. Kalau doa kita insya Allah nggak pernah tinggal. Nah wirid ini yang kadang-kadang tertinggal oleh kita. Ya, kalau doa insya Allah semua baca, wirid yang jarang. Ya, maka supaya tidak lupa itu yang 4 urutan wirid tadi boleh dicatat, boleh juga disimpan di HP supaya ketika jam tertentu jam 9 reminder langsung baca wiridnya. Trikulhu ayat kursi, 2 terakhir Al-Baqarah dan Al-Kafirun. Udah itu paket lengkapnya begitu. Wirid. Kita doa juga itu bisa. Doa mah yang bismikallahumma ahya wa amut itu doa. Wirid dan doa itu sebenarnya mirip-mirip tapi ada bedanya. Wirid itu bacaan wirid, zikir yang bisa jadi tidak ada permohonan di dalamnya. Tapi kalau doa itu permohonan jelas. Nah, bismikallahumma ahya wa amut itu adalah doa tidur. Supaya kita dalam tidur itu senantiasa di dalam keimanan ahya walaupun hidup, wa amut walaupun kita juga dalam keadaan mati. Nah, seperti sholat itu kan doa semua itu. Iya betul, doa. Nah, berarti yang nggak usah lagi doa lagi setelah sholat. Iya. Sudah cukup itu. Nggak apa-apa. Orang banyak lari begitu. Ya itu masing-masing. Masing-masing ada yang mungkin ada kebutuhan, ada keperluan pergi. Tetapi afdolnya setelah sholat itu duduk dulu. Kenapa duduk dulu? Satu itu perintah Nabi SAW yang dalam bentuk isyarat. Kata beliau begini, ada 3 perbuatan yang dapat membuat hidup kita itu menjadi baik dan mati kita juga menjadi baik. Saya baca lengkapnya hadisnya begini, kurang lebih maknanya. Rasulullah SAW itu pernah ditanya sama Allah. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberikan ilmu kepada beliau. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang didiskusikan oleh malaikat di langit sana? Nah, Rasul, saya tidak tahu ya Allah. Maka Allah seketika memberikan ilham kepada beliau untuk tahu. Dan ditanya lagi, sekarang dapatkah kamu mendengar apa yang dibicarakan oleh malaikat di atas langit sana? Kata Rasul, tahu sekarang, karena engkau ngajari saya. Apa yang mereka bicarakan? Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang, kemudian menjadikan hidupnya itu asa sahidan wa mata khairan, asa khairan wa mata khairan, hidupnya baik dan matinya baik, dan diangkat derajatnya lalu diberikan pahala yang terbaik. Apa itu? Yang pertama itu adalah mereka selalu yulazimunal jamaah, selalu menjaga sholat berjamaah. Yang kedua, menjaga duduk-duduk di masjid, yantadiruna sholat. Yang ketiga, mereka tidak bergegas setelah sholat sebelum zikir. Jadi itu 3 hal yang kata Rasulullah menjadikan orang itu tadi diangkat derajatnya dan diberikan kebaikan dunia, asa khairan wa mata khairan. Saya lupa satu lagi, menjaga wudu, maaf. Orang yang wudunya baik, dijaga, benar wudunya begitu. Yang kedua, menjaga sholat berjamaah pasti. Yang ketiga adalah tadi, selalu duduk di masjid. Bahkan lebih spesifik, ba'da sholat, setelah sholat. Gitu. Jadi kalau orang setelah sholat itu langsung pergi, ya berarti dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan duduk sebentar setelah sholat. Ya. Dia tidak mendapatkan. Dan yang kedua,
Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan zikir-zikir tadi. Ya, mulai dari istighfar, mulai dari la ilaha illallah syarikalah, mulai Allahumma antas salam dan seterusnya sampai terakhir zikir yang 33 takbir dan seterusnya. Itu kan anjuran Rasulullah SAW. Kalau kita meninggalkan itu ya berarti meninggalkan keutamaan sunnah. Gitu. Meninggalkan keutamaan sunnah. Tidak mendapatkan pahala sunnah membaca zikir pada sholat. Kadapun kalau ada yang pergi ya udah biarin aja, mungkin dia tidak mau mendapatkan atau dia sibuk ada pekerjaan. Dua kemungkinan, mungkin sibuk pekerjaan atau juga mungkin karena tadi. Jadi itu terpulang kepada masing-masingnya. Tapi kalau bisa kita kasih tahu ya kasih tahu. Namun terkadang yang model begitu kadang mengetahui saja tidak ada kesempatan karena tidak ikut belajar. Gitu. Ya, jadi yang kadang-kadang yang kita yang kita tanda petik ya kita keluhkan dari kualitas sholatnya, misalkan rukuknya tidak tepat secara konsep hadis ya, sujudnya tidak tepat secara keterangan hadis, kemudian membaca Fatihahnya tidak tepat, ya, sholat dengan mingkem dan balem misalkan, tidak menggerakkan bibir, secara konsep hadis tidak tepat. Tapi kan yang bersangkutan kadang-kadang yang ingin kita sampaikan juga tidak menghadiri majelis taklim, tidak menghadiri majelis ilmu, jadi kita gimana menyampaikannya? Sementara orang sekarang kalau disampaikan langsung biasanya pundung fisabilillah biasanya. Ya, kalau kita tegur langsung biasanya pundungnya. Maka cara terbaik untuk menegur dan mengoreksi kekeliruan kita sehari-hari dalam ibadah terutama, sholat terutama, ya dengan taklim. Taklim kan tidak ada yang disalahkan. Taklim kan tidak ada yang dispesifikan ya. Umum gitu. Bahkan itu kadang malik ke diri saya pribadi. Hal itu gitu. Jadi itulah pentingnya kita menjaga istiqomah dengan cara dawamu majalisi ta'lim, mendawamkan majelis. Orang lagi azan, dia masuk masjid langsung sholat dan nunggu dulu. Ya. Itu gimana itunya? Enggak apa-apa. Langsung aja sholat. Tidak apa-apa, Pak. Boleh itu? Boleh. Jadi kalau orang masuk masjid lagi azan tidak apa-apa. Kalau bagi orang yang belum tahiyatul masjid, menunggu azan selesai boleh, langsung sholat juga tidak apa-apa, tidak masalah. Saya kemarin tegur Ya. selesaikan dulu azan, kita etika sedikit lah. Ya kalau babnya etika ya dengarkan dulu. Tapi kalau babnya hukum boleh. Batasan aja dia diulang lagi kemarin di depan saya. Jadi kan yang namanya sesuatu itu ada batasan hukum, ada batasan etika. Ya. Etika kan di atas hukum. Ya. Etika itu di atas hukum. Secara hukum orang sholat ketika azan ya sah saja, tidak ada yang dia langgar kan, tidak ada yang dilanggar. Tetapi secara etika masa orang lagi azan dia sholat kan begitu. Sebaiknya dengan mendengarkan azan dia mendapat dua keutamaan. Satu keutamaan mendengarkan azan, dan yang kedua adalah pahala dengar azan ya. Yang kedua adalah pahala sunat dapat. Jadi kemauannya lah. Ya, inti nama dalam perkara pelaksanaan ajaran agama itu terpulang ke masing-masing. Batasannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi mungkin orang itu mampunya begitu. Karena belum paham. Mungkin dijawabnya gini, ajaran saya gitu. Iya, pemahamannya segitu. Iya, pemahamannya. Kalau dia mungkin sudah belajar taklim atau mungkin setidaknya dia tadi kalau kata Bapak tadi bahasanya etika ya misalkan dia bisa menerapkan itu, tunggu dulu. Ya. Tetapi memang tidak ada ketentuan sama sekali kalau ada orang azan ditunggu dulu baru dia sholat. Ya. Artinya hal seperti itu dibebaskan kepada umatnya pek wae gitu. Dilonggarkan. Diluaskan kepada umatnya. Mau sholat silahkan, mau azan dulu juga silahkan. Tapi kita kena dalil umum bahwa kalau kata Rasulullah SAW, kalau kamu mendengar azan, fakul ma yaqulul muazzin. Katakan apa yang dikatakan oleh muazzin kan begitu. Itu hadisnya. Kalau kamu dengar azan, katakan apa yang dikatakan muazzin. Setelah azan selesai, satu, ucapkan sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru doa azan. Allahumma robba hadi da'wati tamah wa sholatil qaimah dan seterusnya. Lalu yang ketiga, doa apa yang kita maui.
Kata Nabi, kalau kamu dengar azan, baca sholawat, baca doa wasilah, kemudian doa yang kamu inginkan, sal tu'tahu, apa yang kamu minta pasti Allah kasih. Gitu. Nah, kebanyakan di kita kalau sudah azan tuh langsung doa wasilah, Pak. Padahal sunnahnya itu sholawat dulu. Ya, kita dengar azan nih, sholawat dulu. Setelah sholawat beres, sholawat pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru kita membaca wasilah, ya, doa wasilah. Setelah itu minta doa permohonan yang kita inginkan. Apa mau minta apa silahkan. Urutannya itu ideal banget. Azan, lapas kan zikir ya. Kemudian sholawat itu juga luar biasa. Lalu wasilah itu juga doa luar biasa. Kemudian minta, itu kan urutannya pas banget tuh. Muji, sholawat, muji, minta, itu luar biasa itu kan. Sempurna sekali. Mintalah nanti Allah kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pas waktunya syuruk ya. Hadallahu yakum ajmain. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.